saat akan menjawab pertanyaan dari para panelis. Yang kedua, kami mohon Bapak Ibu, jika ingin mau ke kamar kecil mungkin dari pintu sini atau pintu sana, kami mohon tidak melintas di depan karena akan mengganggu pertama prosesi kamera dan juga mengganggu kelancaran dari proses debat publik ini. Sekian, terima kasih. Acara ini disiarkan langsung oleh TVRI dan sehingga banyak yang menyaksikan, bisa juga banyak yang menyaksikan. Kami mohon Cek 1 2. Acara ini juga dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI Aceh dan juga bisa disaksikan melalui streaming handphone. Bapak Ibu juga bisa membuka punya aplikasi TVRI Aceh, bisa mendownload, bisa menonton jalannya debat publik ini melalui streaming, melalui handphone, baik itu di Android maupun iOS. Ini kan bilang Victoria no kan. Yang kan. Dalam lalu buat. Aku penting dengar cu aja Pak. Itu aku dan tidak cu. Kan ada Romi Suliansa. Aku mau coba bisa kedua. Dari mana dari belakang. Ya. Dan ini kamera aku udah betul ya. Posisi itu semua Pak. Nggak nampak lagi. Nah, sampai sini. Pak, jadi Pak sini Pak. Nah, kami dari pokoknya ijak kena. Itu lalu laju. Pasal terakhir datang kami sih. Betul? Dia orang dendang dia tu. Ni. Nang nak buat. Dah. jalan terus saja. Kan nanti dia yang terakhir juga dia ada waktunya sendiri kan? Ya kan? Jalan aja. Karena udah ditelepon dulu. Memang udah dibilang kadang jam 2 udah semua udah setengah 3 sampai di tempat. Kalau ikut bang, kita mau ditelepon. Gak ngerti? Alwin mana? Alwin mana? Enggak, memang ngerti. Mikrofon. Ini ngapain bikin?
Bapak Ibu, kita mulai ya siaran langsung. Mohon tenang. Musik nanti panggil Mas. Dari gedung DPRK Pidijaya. Inilah debat publik Bupati dan Wakil Bupati Pidijaya periode 2018-2023. Habis jatuh Kita sambut moderator Romi Juliansa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dan pendengar yang berbahagia, tanggal 27 Juni 2018 akan kembali menjadi pengalaman bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ada 171 daerah di Indonesia pada tahun 2018 ini yang akan berpartisipasi pada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, tidak terkecuali Kabupaten Pidijaya. Pemilihan kepala daerah tidak hanya bertujuan untuk memilih suatu pemimpin dalam suatu daerah, akan tetapi tidak kalah pentingnya bisa memberikan pembelajaran pendidikan berpolitik maupun berdemokrasi kepada masyarakat. Pada tahapan proses demokrasi tersebut, debat antar calon menjadi salah satu elemen penting yang telah diatur maupun telah ditetapkan baik dari KPU maupun KIP sendiri. Ini tidak lain sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana kriteria pemimpin yang akan memimpin suatu daerah 5 tahun ke depan, terutama terkait program maupun visi dan misi yang diusung oleh setiap pasangan calon. Dan saya Romi Juliansa nantinya akan memandu debat publik pasangan calon Bupati Wakil Bupati Pidijaya periode 2018-2023 dengan tema kapasitas pemerintah daerah yang baik sebagai prasyarat menuju Pidijaya yang sejahtera. Dan baiklah hadirin serta pemirsa di rumah, marilah saat ini kita undang dan kita sambut seluruh pasangan calon Bupati Wakil Bupati Pidijaya periode 2018-2023 diawali oleh pasangan calon nomor urut 1 Yusri Melon dan Saifullah. Berikutnya pasangan calon nomor urut 3 Tengku Muhibudin M. Husin dan Haji Muhammad Yusuf Ibrahim. Dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 4 Muhammad Yusuf dan Haji Anwar Ishak. Hadirin dan pemirsa, kita beri tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon Bupati Wakil Bupati Pidijaya periode 2018-2023. Dan sambil kita menunggu pasangan calon nomor urut 3, kita akan langsungkan prosesi debat publik ini. Pertama sekali kami akan memperkenalkan ketiga panelis yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama sekali kami perkenalkan panelis Bapak Ahmad Humam Hamid.
Selanjutnya, Bapak Rustam Effendi. Dan selanjutnya, Ibu Syarifah Rahmatillah. Kita berikan aplaus kepada 3 panelis kita. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dikumandangkan oleh Qori Bukhari SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin dan pemirsa, berikutnya kami panggilkan naik ke atas panggung dan kami undang pasangan calon nomor urut 3, Tengku Muhibbuddin M. Husin dan Haji Muhammad Yusuf Ibrahim. Dan baiklah hadirin serta pemirsa di rumah, untuk memperkokoh rasa kebangsaan dan cinta tanah air kita kepada bangsa ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Huriah SKM. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Berikutnya sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU RI kepada Bapak Ilham Syahputra SIP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang terhormat Bapak Kajari yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian seluruh pejabat di Pidijaya, Bapak PJS Bupati yang kebetulan sedang rapat di Jakarta dalam rangka rapat koordinasi penanganan persoalan-persoalan pilkada. Kemudian para panelis senior saya semua ini, Prof. Uman, Dr. Rustam dan Ibu Ipah, Ibu Sarifah Maradillah, terima kasih sudah mau atau kemudian berkenan untuk hadir pada acara ini membantu kita menghidupkan debat kandidat ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa pilkada di Pidijaya ini adalah rangkaian dari pilkada serentak yang ketiga menurut Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada, dan salah satunya itu terjadi atau kemudian diselenggarakan di Kabupaten Pidijaya. Nah, pada hari ini saya berdiri di sini adalah sebagai anggota KIP Pidijaya. Karena KIP Pidijaya kita ambil alih karena tidak ada yang melantik anggota KIP baru. Nah, ini adalah bagian dari dinamika kekhususan kita, kekhususan otonomi khusus Aceh yang memang kadangkala berbenturan dengan beberapa hal terkait dengan dinamika politik yang ada di Aceh. Nah, prinsipnya Bapak Ibu sekalian, saya meyakini bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Pidijaya siap untuk menyelenggarakan atau kemudian berpartisipasi dalam pilkada 2018 terutama di Kabupaten Pidijaya, dan saya yakin akan aman dan kondusif karena calon-calon putra-putra terbaik adalah orang-orang Pidijaya yang berintegritas, orang-orang yang mampu nantinya memimpin kita menuju kesejahteraan. Tepuk tangan dulu untuk para calon. Bapak Ibu sekalian, kita berharap partisipasi Bapak Ibu untuk kemudian melaporkan jika ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pasangan calon, oleh penyelenggara pemilu, dan oleh siapapun yang kemudian melakukan pelanggaran atau kemudian melakukan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pilkada ini. Tentu saja untuk apa? Untuk kemudian memastikan pilkada di Kabupaten Pidijaya ini dilakukan secara berintegritas, secara profesional, dan secara jujur dan adil. Itu tentu saja penting karena salah satu proses pemilu, proses demokrasi yang baik adalah penyelenggaranya yang baik, ya, calonnya yang baik juga, tidak melakukan kecurangan, juga masyarakatnya berpartisipasi aktif. Tanggal 27 Juni nanti tolong Bapak Ibu sekalian datang berbondong-bondong ke TPS dari jam 7 sampai jam 1 siang. Ya, dengan apa? Dengan membawa formulir C6 yang dibagikan 3 hari sebelum hari H. Ya, dengan apa lagi? Dengan membawa IKTP. Ya, tentu saja agar ini kemudian tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Pengalaman pilkada lalu ada penyelenggaraan yang kemudian dilakukan ulang, pemungutan suara ulang. Karena apa? Karena ada orang yang mewakilkan, ya, memilihnya kepada orang lain, dan ini adalah tindak pidana di DKI Jakarta ini sudah divonis dan ditindak pidana. Oleh karenanya saya sekali lagi mengajak seluruh pasangan calon, Panwasli, masyarakat, dan juga pemerintah daerah di Kabupaten Pidijaya untuk menyukseskan pilkada Kabupaten Pidijaya ini dengan baik, dengan lancar, tanpa ada konflik lagi. Saya yakini sekali bahwa kita masyarakat Pidijaya mampu kemudian melakukan dan menerima segala sesuatunya yang terjadi pada dinamika penyelenggaraan pilkada ini. Yang kalah siap kalah, yang menang siap menang, tidak ada gugatan-gugatan, tidak ada persoalan-persoalan yang kemudian memicu konflik. Saya kira kita sudah cukup lelah dengan konflik, dan ini adalah upaya kita untuk kemudian menghindari konflik dengan pilkada
yang insya Allah akan kita lakukan pada tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang. Untuk itu mari kita berpartisipasi dalam Pilkada 2018 ini dengan tenang, dengan bahagia, dengan tidak kemudian menjelek-jelekan orang lain, tidak dengan kemudian mengungkapkan kampanye-kampanye negatif yang tidak baik. Salah satu upaya untuk kemudian menghilangkan itu adalah debat publik. Masyarakat bisa menilai bagaimana visi misi pasangan calon, bisa menilai bagaimana kemudian cara calon menyampaikan atau kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan terjadi di PDJ nanti. Saya kira itu. Terima kasih. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ilham Saputra. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perlu juga di kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa aturan debat yang sudah disepakati bersama. Namun sebelumnya saya akan membacakan dan akan menjelaskan. Dalam debat publik ini ada 5 segmen. Segmen pertama akan ada penyampaian ataupun pemaparan visi dan misi dari setiap pasangan calon. Dan itu akan dimulai dari berdasarkan nomor urut. Kemudian di segmen kedua akan ada pertanyaan dari para panelis. Kemudian di segmen ketiga kembali panelis akan bertanya kepada semua pasangan calon. Di segmen keempat ataupun segmen debat ini merupakan segmen yang paling kita nantikan dan kita tunggu, akan ada debat antar calon. Dan di segmen kelima ataupun segmen terakhir akan ada closing statement ataupun pernyataan penutup dari setiap pasangan calon. Dan untuk aturan debat kita, kami mintakan kepada audiens ataupun pada hadirin untuk tidak menyuarakan suara yel-yel ataupun bersorak ketika pasangan calon sedang berbicara ataupun menyampaikan jawaban, karena bisa mengganggu konsentrasi dari setiap pasangan calon. Yang kedua, apabila aplaus itu akan ada aba-aba dari saya selaku moderator. Yang ketiga, panelis akan mengutarakan pertanyaan tidak bisa diulangi. Jadi panelis bertanya hanya 1 kali, tidak bisa diminta diulang kembali. Dan yang terakhir, pertanyaannya harus secara umum dan tidak boleh bersifat secara pribadi. Dan selanjutnya peraturan BL kita, bunyi BL pertama itu menandakan Bapak Ibu ataupun paslon sudah bisa mulai untuk menjawab. Di 10 detik terakhir akan ada bunyi countdown timer. 10 detik terakhir. Dan bel terakhir 1 kali bunyi itu menandakan waktu habis. Baik, jelas Bapak Ibu sekalian? Baik. Dan baiklah hadirin serta pemirsa sekalian, marilah kita masuki segmen pertama. Langsung saja kita ikuti pemaparan visi dan misi dari seluruh pasangan calon. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu kami berikan hanya 2 menit. Siap-siap? 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidijaya nomor urut 1, saya Insinyur Haji Yusri Yusuf, saya Saifullah, akan menyampaikan visi misi serta program kerja prioritas untuk masa jabatan 2018-2019. Visi kami adalah terwujudnya masyarakat yang produktif dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka perlu dilakukan langkah-langkah besar yang tertuang dalam berbagai misi, yaitu pertama, meningkatkan pelayanan pemerintahan yang berkualitas, cepat, tepat sasaran, dan akuntabel. Kedua, membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan mutu pendidikan formal, keterampilan, dan pendidikan daya atau pesantren. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat hidup sehat dan akses layanan kesehatan yang terintegrasi, mudah, dan berkualitas. Empat, meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat dengan membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri kreatif yang menghasilkan produksi kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan.
Kelima, meningkatkan mutu dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan untuk mendorong ketahanan pangan. 6. Meningkatkan penguatan syariat Islam berserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan bermasyarakat dengan iktikad Ahlussunnah wal Jamaah yang bersumber hukum mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain. Ketujuh, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui perencanaan berdasarkan data dan fakta. Kedelapan, menyediakan ruang-ruang kreativitas bagi pemuda-pemuda kreatif. Waktu habis. Terima kasih. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 bersiap-siap. Waktu 2 menit kami berikan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Para penyelenggara acara, hadirin hadirat sekalian yang saya bangga, yang saya muliakan dan saya kasihi, masyarakat Pidijaya Jaya, khususnya masyarakat Aceh umumnya yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan cuma 2 menit untuk menyampaikan visi dan misi. Visi kita memang visi yang dulunya karena kita sudah menduduki bupati, cuma kita ingin menyambungkan untuk kesempurnaan yang ada. Visi kita adalah terwujudnya masyarakat Pidijaya yang hadir, damai, sejahtera dalam Islami. Kalau dalam bahasa Acehnya, tertib ibadat, matu harkat, bersih dan sehat, dunia akhirat insya Allah bersejahtera. Mangga mesti ibadah. Menyanyian tujuan bupati insya Allah tang Aceh ke bila dia kun Pidijaya. Makanya lo harap kurang Bandung kamu kali yang pegat, yang kali yang pegat berjuta pegat dan insyaAllah berjuta pegat terus ditanya akan dalam kesejahteraan masyarakat. Yang pertama bidang agama, pendidikan dan lain-lain. Ini tokong tergetuk lebih kesempatan sehingga dalam masa 10 tahun ke insyaAllah Pidijaya Jaya tak pegat bersama di Pidijaya Jaya dan insyaAllah berjaya contoh Aceh. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikutnya, langsung saja kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu 2 menit kami berikan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan calon nomor urut 3, saya Tunku Muhyiddin M. Hussein. Saya Haji Muhammad Yusuf Ibrahim. Dengan visi dan misi. Visi lahirnya Pidijaya yang mupo dan muho, layak dihuni, menarik dikunjungi. Misi 1, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan proporsional dengan integritas tinggi, berlandaskan nilai spiritual dan intelektual, transparan dan akuntabel, serta mereformasi sistem pemerintah serta mereformasi sistem pelayanan publik yang ramah, cepat, tepat dan bersih. 2, memperkuat eksistensi syariat Islam berbasis ilmu, pembelajaran dan penerapan yang menyentuh semua aspek guna mendorong kehidupan masyarakat yang beradab, bertakwa dan berakhlak mulia. 3, meningkatkan kualitas dan rencana pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan serta memastikan kualitas pelayanan kesehatan bertaraf, mudah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. 4, menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat yang tangguh berbasis potensi dan sumber daya masyarakat yang didukung sarana dan prasarana serta memperluas akses terhadap potensi daerah terutama UKM. 5, mengembangkan kawasan strategis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan melalui pembangunan infrastruktur dan integrasi wilayah lokal, regional, nasional dan global. 6, memaksimalkan pemberdayaan sumber daya manusia yang berkarakter mandiri, berkualitas dan berlandaskan ilmu, pengetahuan, teknologi dan budaya. 7, melakukan. Waktu habis. Dilanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 4. Waktu 2 menit kami berikan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami paslon nomor urut 4
dengan nama Muhammad Yusuf bin Usman. Saya Wakil Bupati Insinyur Anwar Ishak. Misi kami adalah mewujudkan PDJaya yang islami, mandiri, bersih, dan berpendidikan serta kesejahteraan. Untuk mencapai semua itu, visi kami adalah reformasi birokrasi yang melayani dengan konsep transparan, profesional, dan bersih. Karena kami yakin bahwa orang ini tanpa birokrasi yang bersih, tanpa pejabat yang bersih, transparan dan profesional, apapun yang kami buat, baik program ini, program itu, program sosial ekonomi atau program lainnya, tidak mungkin akan tercapai, mustahil akan tercapai. Maka kami yakin kalau kami terpilih menjadi Bupati PDJaya, yang pertama kami beresin adalah birokrasi. Kami akan mencari penjabat-penjabat yang rekam jejaknya baik, bagus, tanpa korupsi, bekerja untuk rakyat, tidak bekerja untuk partai dan kelompok atau kepentingan pribadi. InsyaAllah itulah visi kami dan misi kami. Itulah, karena dengan itulah kehadiran kami di Pilkada PDJaya kali ini, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita berikan aplaus dan tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon Bupati Wakil Bupati PDJaya periode 2018-2023. Hadirin dan pemirsa sekalian, sebelum kita masuki segmen kedua, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mengikuti pariwara terlebih dahulu berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, kita kembali di debat publik pasangan calon Bupati Wakil Bupati Pidijaya periode 2018-2023 dan kita akan segera memasuki segmen kedua. Segmen kedua ini akan ada pertanyaan dari para panelis. Masing-masing panelis akan bertanya ke setiap masing-masing pasangan calon. Berarti akan ada 4 pertanyaan yang akan diajukan oleh para panelis dan masing-masing akan menjawabnya. Dan perlu juga kami informasikan bahwa jawaban dari setiap pasangan calon terlebih dahulu sudah kita undi. Jadi bisa secara acak. Dan baiklah, langsung saja untuk kesempatan pertama kami persilakan panelis Bapak Ahmad Humam Hamid nanti akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Bersiap-siap pasangan calon nomor urut 3. Waktu yang kami berikan 2 menit untuk menjawab dan panelis hanya kami berikan waktu untuk mengajukan pertanyaan 1 menit. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tuanku Muhyiddin dan Bapak Haji Yusuf Ibrahim yang saya hormati. Membangun Pidijaya perlu anggaran yang banyak. Perlu uang yang banyak. Mengharapkan APBK dan bantuan pemerintah provinsi tidak cukup. Yang tersedia sekarang adalah bagaimana cara mengambil uang APBN sebanyak mungkin. Apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan seandainya Bapak terpilih untuk menarik sebanyak-banyaknya uang pemerintah pusat melalui APBN? Terima kasih. Baik, kami berikan waktu 2 menit untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu yang pertanyaannya, insya Allah jika Allah meredakan kami terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pidijaya, insya Allah kami kalau kita harap APBK dari kabupaten itu mustahil memang, karena apalagi kita ini tidak ada asetnya. Tapi insya Allah kami bersama-sama dengan Bupati kami pergi ke Jakarta untuk melobi, apakah di mana saja menteri kami jumpai untuk melobi bagaimana caranya untuk membangun Pidijaya. Karena apalagi kemarin waktu tahap pertama kami sudah juga membangun komunikasi yang baik. Jadi alhamdulillah apabila itu masyarakat memilih kami juga itu akan komitmen meluruskan perjalanan apa yang sudah kami bangun tahap pertama kemarin dengan Pak Gades Salam. Alhamdulillah kalau itu memang masyarakat memilih nomor urut 3, insyaallah kami dan siap. Apalagi kalau kita mengharap dari APBK Pidijaya, itu mustahil terjadi. Semuanya kita harus membangun komunikasi yang baik. Apakah dengan pemerintah pusat, dengan siapapun saja, demi kepentingan rakyat Pidijaya. Dan kami siang malam siap untuk melaksanakan apapun yang diamanahkan oleh rakyat Pidijaya ini. Itulah yang pengharapan, apalagi kita ini apalagi sudah menjadi kewenang Bupati dan Wakil Bupati untuk mensejahterakan masyarakat Pidijaya ke depan. Itu pun jika Allah berkehendak, semualah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah dan hakul yakin, karena kita kemarin sudah ada komunikasi yang baik. Apabila ini kita lanjutkan pasti itu berhasil. Yang penting komunikasi, bukan hanya kita main-main. Itu yang pengharapan. Jikapun itu masyarakat memilih kami, tapi kalau tidak memilih, apa yang kita omong pada hari ini juga tidak akan berlaku dan tidak akan terjadi apapun yang kita programkan. Demikianlah jawaban singkat daripada kami. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya panelis kedua akan ditanyakan oleh Bapak Rustam Effendi yang nanti akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Bersiap-siap pasangan calon nomor urut 4. Bapak Rustam, kami berikan waktu hanya 1 menit. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan tanyakan kepada Pak Yusuf dan Pak Notisa, dua-dua sahabat ini. Saya sedikit angka-angka. Kalau Bapak lihat data, itu pendapatan per kapita itu meningkat di Pidijaya selama 4 tahun itu naik 4,28%. Sudah jadi 18,3 juta. Nah, yang saya tanyakan adalah apa kebijakan Bapak berdua seandainya dipilih sebagai Bupati bisa meningkatkan lagi pendapatan per kapita Pidijaya ke depan? Silakan. Baik, waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari pertanyaan Pak Rustam. Untuk meningkatkan PAD pemerintah, pendapatan asli daerah,
kita harus mempersiapkan yang pertama, di PD Jaya ini adalah sumber alam yang sangat lebar dan saat ini masih banyak lahan-lahan juga yang kosong. Kami apabila terpilih nantinya, awalnya kami akan menginput data-data aset daerah dulu. Aset daerah yang ada hari ini yang tidak termanfaatkan. Aset daerah yang tidak termanfaatkan hari ini, kita coba akan kembangkan melalui dengan laboratorium. Kita uji di daerah-daerah misalnya hari ini perkebunan. Hari ini kalau seandainya perkebunan di sini harus bisa kita menanami coklat, jangan kita tanami sawit. Kemudian di sini nanti dengan kita tata para masyarakat desa untuk bisa menanam misalnya jenis coklat. Dari hasil tersebut nanti itu akan kita jual belikan dengan investasi-investasi yang kita tarik dari luar untuk bisa menginvestasikan dia di PD Jaya ini. Saya kira demikian, Pak. Waktu masih ada yang ingin ditambahkan, Pak? Untuk meningkatkan PAD di PD Jaya ini, kita harus betul-betul mendata apa aset yang ada di PD Jaya ini, punya PD Jaya. Setelah kita tahu seberapa banyak aset yang ada di PD Jaya, maka kita apakah aset itu kurang atau lebih, tapi bukan itu yang tujuan kita. Tapi kita akan cari orang-orang yang mampu membantu masyarakat PD Jaya, baik dari Aceh waktu atau habis. Dari Sayang sekali waktu habis. habis. Baik, selanjutnya kami persilakan panelis Ibu Syarifah Rahmatillah untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 2, kami mohon bersiap. Waktu 2 menit dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Ayub Abbas dan Pak Haji Said Mulyadi. Ini adalah pertanyaan klise sebenarnya, tetapi saya mau jawaban konkret dari Bapak berdua. Secara kuantitas itu jumlah perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah laki-laki di seluruh dunia, termasuk di PD Jaya. Nah, bagaimana Bapak melihat ini dan bagaimana Bapak melibatkan perempuan yang tadi secara kuantitas jauh lebih banyak jumlahnya dalam proses pembangunan di PD Jaya ke depan seandainya Bapak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada kami, yang intinya bahwa pengalaman kami 4 tahun yang lalu dalam pemerintahan Kabupaten PD Jaya, bahwa untuk pemberdayaan perempuan ini juga salah satu yang kami utamakan, yang terutama sekali di bidang pemerintahan, yaitu bahwa sampai dengan saat ini kita masih mempertahankan ada 5 orang perempuan yang memimpin eselon 2 di tingkat pemerintahan kabupaten. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin kami lakukan di tingkat desa, karena kita tahu saat ini bahwa untuk melakukan gebrakan pembangunan adalah diarahkan ke tingkat pemerintahan desa. Dalam hal inilah ada beberapa program kegiatan yang selalu kami utamakan, yang nanti akan kami ikat, kami atur dengan regulasi sesuai dengan Perbup maupun peraturan-peraturan lainnya, sehingga penggunaan anggaran di desa itu ada hak, ada untuk perempuan yang digunakan untuk pemberdayaan perempuan maupun kegiatan-kegiatan wanita yang dilakukan di setiap desa. Yang kita lihat sangat ini, mungkin ada beberapa desa yang ibu-ibu masih mengeluh menyampaikan kepada kami bahwa untuk anggaran pemberdayaan desa di bidang perempuan itu masih sangat terbatas. Inilah yang kami lakukan, yang insya Allah untuk ke depan, bahwa kegiatan perempuan, kegiatan wanita-wanita di desa, baik masalah pemberdayaannya maupun kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, ini yang kita utamakan dengan kita atur, kita ikat dengan regulasi-regulasi dari pemerintah daerah kabupaten. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya bersiap panelis pertama kembali Bapak Ahmad Humam Hamid yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1.
Kami persilakan Bapak Human Hamid. Bapak Yusri dan Bapak Saifullah yang saya hormati, PD Jaya punya tantangan besar, kemiskinan. Hari ini kami ingin tahu sejauh mana Anda tahu tentang kemiskinan di PD Jaya, atau apa saja yang Anda tahu tentang kemiskinan di PD Jaya, dan langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda terpilih untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. PD Jaya 3 tahun terakhir memiliki angka kemiskinan 21%. Angka ini stagnan karena kami anggap tidak ada upaya-upaya khusus, tidak ada program-program terobosan dari pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, terutama masyarakat yang ada di pedesaan. Berbicara tentang kemiskinan, menurut kami adalah berbicara tentang bagaimana kita mengendalikan, membasmi akar permasalahan dari masyarakat miskin itu sendiri. Memberdayakan masyarakat miskin bukan dengan memberikan ikan, namun memberikan kail. Yang paling penting adalah ada program-program yang sifatnya berasaskan pada keadilan dan pemerataan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Intinya adalah perlu untuk melakukan identifikasi potensi lahan yang tersedia di masyarakat, dan kami punya program khusus di mana saat ini ada ribuan hektar tanah telantar di pemukiman penduduk, dan kami akan memanfaatkan 1000 hektar pada tahun pertama lahan tidur di pemukiman penduduk untuk kami lakukan land clearing, dan kami buka lapangan kerja untuk masyarakat miskin. Kemudian kami dampingi mereka dengan penyuluh-penyuluh profesional, dan kami akan menjamin pemasaran produk mereka terutama palawija dan hortikultura dengan membangun 1 unit terminal agribisnis yang nantinya akan kami tempatkan di daerah tertentu yang bisa mudah terjangkau oleh petani itu sendiri. Kami ingin menjamin baik kualitas hasil maupun produktivitas hasil, sehingga nantinya semua produk petani dapat terjamin, dan insya Allah masyarakat miskin akan terkurangi dari tahun ke tahun, dan target kami 1% per tahun, insya Allah. Hadirin dan pemirsa, kita berikan aplaus kepada seluruh pasangan calon bupati yang sudah memberikan jawaban dari setiap panelis yang sudah disampaikan. Dan kita akan segera memasuki segmen ketiga. Segmen ketiga ini akan kembali ada pertanyaan dari setiap panelis dan juga akan dijawab oleh seluruh pasangan calon. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami.
Hadirin dan pemirsa, kita kembali di debat publik pasangan calon Bupati Wakil Bupati Pidijaya periode 2018-2023. Dan kita segera memasuki segmen ketiga. Segmen ketiga ini akan kembali ada pertanyaan dari panelis. Satu panelis akan memberikan satu pertanyaan dan dijawab oleh seluruh pasangan calon. Satu pertanyaan yang sama juga akan dijawab secara seluruh oleh seluruh pasangan calon. Waktu jawaban kami berikan hanya 2 menit. Dan untuk undian, nomor urut siapa yang giliran sudah terlebih dahulu kita lakukan pengundian kemarin. Baik. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian dan hadirin, untuk pertanyaan pertama, panelis Bapak Ahmad Humam Hamid, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Waktu 1 menit, kami persilakan Bapak. Ini bukan pertanyaan guru besar, ini pertanyaan orang kampung. Bapak sudah berjanji di kampanye buat ini buat itu, tapi mereka belum tahu benar apa kelebihan dan kehebatan yang Bapak miliki. Coba hari ini terangkan kepada masyarakat dengan jujur apa kelebihan dan kehebatan yang Anda miliki masing-masing, sehingga rakyat Pidijaya harus memilih Anda untuk menjadi pemimpin. Menyoku urung beracan, pe yang lebih hat, pe yang kehebat tak ji pegawainya rakyat. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun Pidijaya bukan membangun ibu kota Jakarta, tapi membangun Pidijaya yang pertama harus kita bangun masyarakat Pidijaya dulu dengan indikator ukuran yang dipakai oleh bangsa-bangsa lain, ukuran yang dipakai oleh bangsa-bangsa yang maju di dalam dunia ini. Makanya kita sebagai calon bupati, kami ingin ada perubahan di Pidijaya hari ini. Yang pertama harus kita bangun di Pidijaya, otaknya orang Pidijaya dulu. Perutnya orang Pidijaya dan juga dompetnya orang Pidijaya. Apabila orang Pidijaya sudah penuh otaknya, dia menjadi seorang intelek, berkarakter. Dan apabila perut orang Pidijaya sudah penuh, dia sudah ada semangat kerja, tidak meminta-minta. Dan apabila dompet orang Pidijaya sudah penuh, sudah tentu jual belinya, harga jual belinya di Pidijaya sudah merata. Rakyat akan merasa peningkatan harga jual beli di Pidijaya. Dengan adanya meningkatnya jual beli di harga jual beli di Pidijaya, rakyat akan merasakan, yang petani akan merasakan, yang pedagang kecil pun akan merasakan, yang ke laut pun akan dampak daripada perputaran ekonomi rakyat Pidijaya. Maka kali ini waktu habis. Berikutnya masih pertanyaan yang sama, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Saya punya pengalaman 43 tahun. Saya ingin Pidijaya ini bersih dengan korupsi dan disiplin. Saya pikir untuk membangun Pidijaya harus membangun secara menyeluruh. Kita butuh pemimpin yang tangguh, di mana antara bupati dan wakil bupati memiliki topoksi dan pekerjaan serta tanggung jawab yang jelas, dan tidak ada campur aduk antara peran bupati dengan peran wakil bupati. Sehingga dengan adanya Pak Saifullah sebagai wakil bupati, insya Allah tentunya nanti pelayanan publik itu akan lebih kita tingkatkan, karena beliau memiliki pengalaman yang cukup lama di pemerintahan, di akademi militer. Nah, nantinya pengalaman yang telah dimilikinya bisa ditransfer dan diterapkan untuk meningkatkan etos kerja, motivasi daripada
aparatur pemerintahan yang ada di PD Jaya. Kemudian saya sendiri tentu punya pengalaman sebagai sarjana pertanian dan sudah kemana-mana, dan juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat pedesaan. Saya insya Allah akan lebih fokus untuk dekat dengan masyarakat, selalu dengan masyarakat miskin, dan juga akan menggerakkan mereka untuk mengembangkan dirinya menjadi masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan tentu saja kami layak untuk dipilih karena kami nomor satu akan mempersatukan seluruh rakyat PD Jaya untuk membangun PD Jaya yang lebih bermartabat, adil, dan sejahtera, insya Allah. Masih ingin ditambahkan? Masih ingin ditambahkan, Bapak? Cukup. Baik, masih dengan pertanyaan yang sama, kami persilakan bersiap-siap pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan Pak Humam Hamid. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Humam, yang pada intinya kami bersama Tuku Haji Ayub Abbas bahwa sudah memimpin lebih kurang 4 tahun ke belakang. Pada dasarnya beliau kita tahu adalah seorang kombatan yang memang kita tahu bahwa baru saja Aceh ini ditimpa konflik musibah. Dalam hal ini saya sebagai seorang aparatur pemerintah kabupaten yang pernah menjabat di beberapa tempat di Kabupaten Pidi waktu itu belum pemecahan. Dalam hal ini pernah melayani, pernah mendampingi 3 bupati mulai tahun 2000 yang insya Allah dengan sedikit pengalaman kami yang ada sebagai seorang aparatur ingin menyumbangkan kepada kabupaten kami sendiri, mendampingi beliau ini Tuku Haji Ayub Abbas untuk membina, untuk membuat semua aparat pemerintahan di bawah kepemimpinan kami mungkin yang sedikit pengalaman, dan juga secara umum oleh beliau Pak Bupati yaitu Pak Haji Ayub Abbas, bahwa kita tahu di Kabupaten PD Jaya banyak saudara-saudara kita adalah dari kombatan-kombatan yang intinya ingin kami persatukan, ingin kami buat kebersamaan yang insya Allah ingin kita sama-sama membangun PD Jaya ini ke depan untuk lebih baik. Demikian. Masih ingin ditambahkan, Pak? Masih ada waktu? Dalam bahasa Aceh, lebih luduan. Dari banyak dalam berjuang sampai Tenerife sampai orang yang Banten dalam berjuang. 3 kun. InsyaAllah setia ke rakyat dan ke negara dan ke agama. Masih ada, Pak? Waktu habis. Berikutnya masih dengan pertanyaan yang sama. Bersiap pasangan calon nomor urut 3. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Berbicara kehebatan dari ya Pak Humam ya. Berbicara kehebatan sebenarnya itu bukan kita sendiri yang mengukurnya, tetapi orang lain yang mengukurnya. Saya di sini hadir sebagai calon bupati sebenarnya merasa malu. Memang sama sekali tidak layak. Hanya saja karena melihat kondisi PD Jaya yang membuat hati saya gelisah. Bahwa ketika kita hidup di sebuah negeri yang kita katakan syariat Islam, sementara hidup kita penuh permasalahan. Ini yang membuat saya gelisah. Jika benar kita hidup membawa nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, benar-benar kehidupan ini akan menjadi bagus. Pemerintahannya bagus, masyarakatnya bagus, sehingga sedikit masalah. Tetapi kondisi hari ini, Islam hari ini kaicok lewat luar. Urang luar yang udep, urang kafe yang udep. Jadi inilah, keyakinan saya untuk mewujudkan, menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat ini yang membuat saya berani, maju mencalonkan diri sebagai Bupati PD Jaya yang insya Allah akan diterima oleh masyarakat banyak di PD Jaya. Silakan Bapak. Ya. Alhamdulillah oleh Bapak Bupati sudah menyerahkan calon, menyerahkan kepada wakilnya. Makanya kita membangun PD Jaya, membangun masyarakat dengan ke PD Jaya. Rumah dagang kita membangun. Yang pertama sekali kita harus harmonis antara bupati dengan wakil bupati. Antara bupati dengan wakil bupati itu harus sejalan. Dan juga dengan SKPK. Apapun yang kita program, kalau misalnya SKPK itu tidak menjalankan tugas, tidak harmonis dengan pemerintahan, dengan bupati ataupun dengan wakil bupati,
ataupun dengan segda, juga itu mustahil apapun yang kita canangkan. Oleh karena itu harus kita membangun adalah kekompakan, kejujuran, kebersamaan demi suksesnya pembangunan di PD Jaya ini. Kalau ini kita lakukan mustahil terjadi. Waktu habis. Berikutnya kami persilakan panelis kedua yang akan bertanya. Kepada Bapak Rustam Effendi kami persilakan. Tolong disimak baik-baik ini. Ini soal angka lagi ini. Ada ahli yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi itu ditentukan juga oleh kemampuan kita membangun manusia, human development. Angka IPM, indeks pembangunan manusia, adalah salah satu yang digunakan. Dia subjektif tapi objektif. Nah, angka IPM Pidjai itu sudah 71,13, Aceh 70. Maknanya di atas Aceh, PD 69,06. Nah, yang saya ingin tanyakan, keempat ini, apa langkah dan kebijakan yang pertama untuk menjaga angka IPM dan meningkatkan ke depan? Apa yang akan dilakukan seandainya Bapak-bapak terpilih sebagai bupati dan wakil bupati? Silakan. Baik, kesempatan pertama yang akan menjawab kami persilakan pasangan calon nomor urut 4. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi kita akan melihat dari segi pendidikan hari ini untuk menarik angka IPM. Jadi apabila kami sebagai pasangan calon nomor 4 terpilih, kita akan membuat program-program pendidikan yang kita ikut membantu berdasarkan misalnya beasiswa hari ini untuk kita sekolahkan ke luar negeri atau di luar Aceh. Saya kira untuk meningkatkan hal itu semua dasarnya dari pendidikan. Hari ini kita mau melihat dari desa dulu kita ya. Desa, kecamatan dan kabupaten hari ini kita akan mengambil masyarakat yang berpendidikan, yang kira-kira yang daya pikir lebih, untuk kita berikan beasiswa untuk kita ajukan ke luar negeri. Contoh, misalnya hari ini banyak sarjana-sarjana yang terjadi hari ini di PD Jaya. Setelah selesai sarjana S1, S2, malah ada yang S3 masih dalam pengangguran. Hari ini apabila kami terpilih, kami akan prioritaskan sarjana-sarjana yang khususnya di PD Jaya ini untuk kita terima di pemerintahan, dan kita akan mengurus dan itu kita memberikan beasiswa untuk kita sekolahkan ke luar negeri. Saya kira itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin ditambahkan, Pak? Kalau demi pendidikan, kalau kami terpilih, kami akan mengalokasikan dana yang sebanyak-banyaknya demi kepentingan kemajuan anak-anak PD Jaya. Itulah yang akan kami lakukan. Karena kami yakin kalau dananya banyak, pasti anak-anak PD Jaya ini mendapat pendidikan yang layak. Kita akan beli dia kasut, kita akan beli dia baju, supaya dia menjadi rakyat PD Jaya nanti bila yang besar, dapat membangun PD Jaya yang sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Masih pertanyaan yang sama. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Indeks pembangunan manusia. Bicara pembangunan manusia ini setidaknya ada 2 masalah yang mendasar. Yang pertama pembangunan karakter, yang kedua pembangunan intelektualitasnya. Jadi masalah yang sedang kita hadapi sekarang lebih kalau saya melihat kepada karakternya, mentalnya. Mungkin kalau pembangunan di sisi intelektualitasnya saat ini berjalan bisa dikatakan normal. Hari ini yang menjadi masalah adalah tentang karakternya. Langkah konkret untuk membentuk karakter masyarakat ini harus dimulai dari sejak dini. Kita perlu merevisi atau merubah sedikit kurikulum pendidikan yang punya wewenang pemerintah kabupaten, yaitu sejak pendidikan dini sampai pendidikan menengah. Di sini perlu kita tanamkan, perlu kita masukkan pelajaran yang menitik beratkan kepada karakter. Umpamanya pendidikan akhlak, pendidikan tauhid, pendidikan Al-Quran. Ini yang perlu kita masukkan ke dalam kurikulum pendidikan sejak dini yang sampai kepada pendidikan menengah. Menurut saya seperti itu. Bisa disambung. Bisa ditambahkan? Terima kasih.
Kalau masalah IPM, masalah karakternya, kita mulai dari apalagi seperti Tunku Muhyiddin yang sampaikan itu calon bupati, bahwa ini kita mulai semenjak dini, semenjak dari PAUD harus kita tanam ada ideologi yang ketauhidan. Karena biasa itu PAUD, biasa kita alami di kampung-kampung, PAUD itu kalau biasa yang dilakukan oleh ibu-ibu hanya nyanyi-nyanyi. Tapi bagaimana dengan kita, apakah dengan isi Al-Quran, dengan yang selawat, itu yang harus kita, karena itu anak PAUD-nya menjadi contoh gerak-gerik kita yang dialami. Waktu habis. Terima kasih. Masih dengan pertanyaan yang sama, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Berbicara tentang indeks pembangunan manusia, menurut kami ada 2 pembangunan manusia yang memang harus dijalankan secara sinergis. Pertama, pembangunan manusia melalui pendidikan formal atau umum, sehingga akan melahirkan generasi-generasi PDJaya yang memiliki intelektual yang tinggi, sehingga akan mampu bersaing dengan saudara-saudaranya yang lain untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di kemudian hari, sehingga akan memperoleh nilai-nilai pendidikan yang lebih baik. Sementara pada saat yang sama, pendidikan non formal atau pendidikan terutama daya ini juga sangat penting, sehingga pada saat yang bersamaan lahirlah generasi PDJaya yang berintelektual, cerdas, serta mengedepankan moral dan etika. Namun yang harus diingat adalah saat ini ribuan bahkan puluhan ribu tenaga pengangguran intelek di PDJaya. Bagi mereka, apakah lulusan SMA maupun sarjana, ini perlu diberikan ruang-ruang untuk mereka dapat kita tingkatkan berbagai nilai-nilai skill, kemampuan yang mereka miliki, yang nantinya akan dilakukan pembinaan melalui BLK dan akan memberikan berbagai keterampilan-keterampilan, sehingga generasi PDJaya pada saat memasuki usia menengah yaitu remaja akan memiliki jati diri dan akan memiliki keahlian, kemampuan untuk menjadi pemuda yang mandiri dan tentu saja berkarakter. Dan kami pikir dengan pengalaman yang kami miliki, insya Allah kami mampu untuk melakukan itu. Masih ada waktu. Kemudian mengajak mereka untuk membangun PDJaya ke depan. Habis? Baik, kita lanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih sekali-kali kepada anggota DPRK PDJaya. Kebetulan saya dalam pemerintahan, kami dalam pemerintahan sudah 4 tahun, insya Allah memang indeks PDJaya meningkat di masa dalam pemerintahan kami, dan kami ingin mempertahankan. Malah kemarin sudah kita buat satu aturan baru, yaitu mendiniahkan pendidikan. Bermakna pendidikan umum kita masukkan pendidikan agama, dan insya Allah seluruh santri-santri atau tungku-tungku yang dari daya insya Allah sudah tertampung leher tu 62 dalam sekolah-sekolah umum. Dan insya Allah dengan terpegat dahi zikir-zikir akhbar seperti Sirrul Muqtadin, dan insya Allah pergerakannya ke yang dia ke kewibawaan PDJaya. Dan kamu lun tuan dan bupati yang kau ikut, dan insya Allah lun lakian mengamu je ke bupati ke lun terapkan lun bekang lompat yang kurang be utapatri. Insya Allah PDJaya-nya bermaju dalam karakter dan dalam akhlakul karimah. Insya Allah ho yang tajak itu pun yang PDJaya udah madab dan udah sopan. Bah tambah baca lagi ya. Ya, masih ada waktu. Kami terus melakukan berbagai hal yang ingin kita wujudkan dalam rangka untuk pembangunan manusia pada umumnya di Kabupaten PDJaya, terutama sekali masalah pendidikan yang terus kami lakukan koordinasi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, yang insya Allah untuk peningkatan atau IPM di Kabupaten PDJaya yang kita lihat saat ini memang ada sedikit adanya peningkatan, terus kita pertahankan. Waktu habis. Berikutnya kami persilakan bersiap panelis ketiga. Kami persilakan kepada Ibu Syarifah Rahmatillah. Baik,
Bapak-bapak calon Bupati dan Wakil Bupati Pidijaya, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kasus-kasus pelecehan seksual untuk perempuan dan juga anak ini meningkat tajam hampir di seluruh dunia dengan modus yang sangat variatif. Pertanyaan saya, apakah menurut bapak-bapak ini merupakan fenomena yang prioritas, yang menarik, atau yang utama dalam konteks kehidupan kita sehari-hari? Terus, kalau seandainya bapak-bapak terpilih sebagai bupati ke depan, bagaimana konsep pemerintah Pidijaya dalam meminimalisir apa yang saya sebutkan tadi? Terima kasih. Baik, kesempatan pertama, kami persilakan pasangan calon nomor urut 4. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Untuk membasmi angka kekerasan kepada perempuan dan anak itu bukan tugas bupati. Itu tugas orang tua agar mendidik anak-anak dia di rumah dengan betul-betul. Sehingga dia sudah besar, dia menjadi orang betul-betul menghormati perempuan. Tapi pemerintah boleh memberi sokongan, memberi baik daripada dana ataupun lain-lain agar kita boleh dapat mengurangi penyiksaan daripada perempuan dan anak. Jadi bila kami terpilih, kami akan panggil semua ibu-ibu, kami duduk dan kami musyawarah mufakat dengan semua macam mana kita agar membasmi penyiksaan terhadap ibu-ibu dan anak-anak. Kalau bupati, bukan itu tugasnya, Bu. Jadi tugas bupati adalah memberi masyarakat supaya terlindung dari hukum dan sejahtera dari hidupnya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, mungkin Pak Wakil mau ditambahkan? Sebenarnya kalau masalah kekerasan terhadap para perempuan hari ini kita lihat di mana-mana, pelecehan seksual di mana-mana hari ini memang berdasarkan kesalahan dari pendidikan daripada orang tua. Seperti yang dijelaskan tadi sama Pak ini. Jadi kita tingkatkan permasalahan agama dulu, Pak. Masalah agama di sini kalau kita selaku pimpinan hari ini hanya membuat pendidikan khusus. Itu saya kira untuk merubahan ke depan. Terima kasih. Ada ditambahkan lagi, Pak? Baik, waktu habis. Selanjutnya masih pertanyaan yang sama. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawabnya. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kalau bagi saya beda dengan pendapat nomor 4. Memang itu hak bupati. Karena kalau bupati tidak menanggung jawab atas pelecehan dan pemerkosaan wanita dan anak-anak, mungkin pemerintahan ini pasti tidak berjalan. Dan bupati wajib mengajak yang pertama ulama atau kepolisian dulu, karena bidang pelecehan memang termasuk ranah hukum. Para pemerintahan dan ulama juga tokoh masyarakat untuk memberi pendidikan, memberi pandangan, sehingga dengan pendidikan dan pandangan yang khusus, insya Allah seperti pertanyaan yang tadi ini adalah merupakan satu karakter juga. Dan insya-Allah kalau kami terpilih lagi, ini yang kami utamakan. Apalagi ke depan kita ingin melakukan tertib Jumaat. Di Pidijaya kan sudah kita buat satu kanun tertib Jumaat. Kalau tertib Jumaat ke depan kita lakukan harus dengan perempuan yang menjalankan. Insya-Allah dengan kebanggaan perempuan, insya-Allah tidak ada lagi pelecehan di Pidijaya. Mungkin ini saja. Ada tambahan? Ada tambahan? Kami persilakan. Kami sambung bahwa program yang juga kami lakukan, beberapa hal adalah kegiatan pembekalan atau penanaman akidah kepada seluruh masyarakat maupun terhadap para anak-anak muda kita yang selalu kita memberikan bimbingan
Makanya dalam 3-4 tahun kami ke belakang terus melakukan program-program kegiatan zikir bersama dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan di setiap tempat-tempat ibadah. Itu yang kita lakukan untuk menghindari anak-anak kita ini jauh dari perbuatan. Waktu habis, kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sebenarnya itu persoalan kriminal juga ya, termasuk persoalan kriminal. Sumbernya sama saja sebenarnya. Itu karena kesadaran hidup manusia yang belum cukup. Nah, itu langkahnya maka kembali membenah pendidikan itu tadi. Ke situ juga. Artinya ketika syariat Islam benar-benar merasuk dalam kehidupan umat, maka ketika itu hidupnya akan baik. Islam kan begitu memuliakan perempuan kalau kita bicara perempuan. Bahkan perempuan diibaratkan dengan tiang negara. Begitu memuliakan perempuan dalam Islam. Hanya saja kita hari ini tidak memahami Islam itu secara komprehensif, secara universal. Itu saja. Saya pikir itu. Maka kehadiran kami sebagai Bupati di PD Jaya, bahagian daripada untuk mengupayakan kalau langkah konkret ini perlu ada keteladanan. Nah, maka pemimpin ini bukan saja pemerintah, tapi bagaimana membawa keteladanan yang dapat diikuti oleh masyarakat. Yang pada intinya pemimpin itu harus hadir di masyarakat, memberikan pencerahan. Kita tidak boleh ini kita pulangkan kepada pihak ulama saja. Karena satu kata pemimpin ini lebih dapat dirasakan oleh 1000 masyarakat berbanding kalau kita bandingkan dengan satu kata ulama. Nah, pendai umpamanya yang menyampaikan satu kata, barangkali itu hanya dapat diresapi oleh satu orang saja. Tapi kata-kata pemimpin ini akan lebih cepat diserap karena dia punya kewibawaan. Nah, maka pemimpin harus hadir untuk merubah mindset masyarakat. Saya kira seperti itu. Perlu ditambahkan? Ada ditambahkan? Baik, cukup. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Persoalan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga tentu ini sesuatu yang sangat meresahkan kita semua. Bukankah ketika seorang insan antara seorang lelaki dan wanita dia bertemu dan menyentuh hatinya untuk bersatu dalam ikatan rumah tangga, dia pasti dan saya yakin kita semua di sini setuju bahwa yang ingin dia dapatkan adalah kebahagiaan. KDRT itu menunjukkan bahwa keluarga itu tidak bahagia. KDRT, modus yang terjadi yang banyak kita lihat sekarang ini adalah persoalan ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan ini berawal dari ketidakmampuan seorang keluarga untuk mendapatkan hak-hak hidupnya dalam rumah tangga. Seorang ibu selalu menuntut nilai-nilai biaya tertentu dari seorang suami untuk menghidupkan keluarga agar dapurnya terus berasap, anaknya bisa bersekolah dan bisa berteman dengan rekan-rekannya. Namun seorang lelaki dia juga sangat sulit untuk mendapatkan nilai-nilai pendapatan karena begitu sempitnya lapangan kerja, dan tentu karena tanggung jawab ini adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab bupati. Makanya bupati harus membuat dan mencanangkan berbagai program-program terobosan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Nah, kemudian tentu apabila ekonomi rumah tangga sudah terpenuhi, insya Allah saya yakin wajah ibu-ibu akan berseri dan seorang ayah akan semakin ganteng dan mereka hidup berbahagia. Intinya adalah selesaikan persoalannya, jangan di muka tapi di dalam, di akar permasalahan. Persoalan ini adalah persoalan ekonomi dan persoalan jauhnya nilai-nilai Islam dari keluarga itu sendiri. Saya pikir dua hal ini harus dipadukan. Terima kasih. Baik hadirin dan pemirsa, kita berikan semangat dan aplaus kepada seluruh pasangan calon Bupati Wakil Bupati PD Jaya. Dan hadirin dan pemirsa, kita akan segera memasuki segmen keempat, yaitu debat antar calon. Sesi ini merupakan salah satu segmen yang paling menarik dan paling ditunggu-tunggu. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, kita kembali di debat publik pasangan calon Bupati Wakil Bupati Pidijaya periode 2018-2023. Kapasitas pemerintah daerah yang baik sebagai prasyarat menuju Pidijaya yang sejahtera. Dan kita segera memasuki di segmen keempat, yaitu segmen debat antar pasangan calon. Perlu juga kami informasikan bahwa sebelumnya kita sudah melakukan pengundian siapa yang bertanya dan siapa yang akan menjawab. Dan sekali lagi kami informasikan, untuk waktu bertanya kami berikan waktu 1 menit, kemudian dijawab waktu 2 menit, dan kembali ditanggapi 1 menit. Berarti ada yang bertanya, ada yang menjawab, dan ada yang menanggapi. Jelas Bapak-Bapak? Baik. Untuk kesempatan pertama, bersiap-siap, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Hadirnya pemerintah atau seorang kepala daerah adalah untuk menyelesaikan seluruh persoalan dalam masyarakat. Dan di Pidijaya kebetulan kita mengalami musibah dari Allah SWT beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan saya adalah, kenapa dan di mana persoalannya, permasalahannya, sehingga sampai saat ini program untuk penanggulangan korban gempa, masalah data pun belum terselesaikan dengan baik. Hal ini menjadi penting bagi kami apabila kami bertiga terpilih, sehingga kami tahu persis PR apa yang harus kami lakukan dari sisa-sisa yang memang tersisa dari kebijakan pemerintah sebelumnya. Jadi pertanyaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tapi juga untuk kandidat nomor 3 dan 4. Terima kasih. Baik, kami persilakan untuk menjawab pasangan calon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bahwa Pidijaya itu ditimpa musibah tahun 2006 pada bulan Desember 2016, yang intinya kami seluruh aparatur pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten bersama dengan seluruh unsur Musbida telah melakukan beberapa kegiatan, beberapa hal yang termasuk sekali tentang verifikasi tentang jumlah data korban, baik korban jiwa maupun dengan harta benda masyarakat dan seluruh kantor-kantor pemerintahan, yang intinya sampai dengan bulan Januari 2017 data itu dapat kami sampaikan ke pemerintahan pusat dengan nilai total yaitu 2,7 triliun. Itu adalah berkat kerjasama kita, kerjasama aparatur pemerintahan, baik TNI Polri yang sangat mendukung waktu itu, yang sangat berperan aktif, baik di tingkat Korem 011 di Lawangsa yang ikut 1 bulan nginap di Kabupaten Pidijaya. Dalam hal inilah bahwa di Kabupaten Pidijaya, bukan hanya Pidijaya yang kena gempa, ada 3 kabupaten lainnya. Sampai dengan saat ini penilaian dari pemerintah pusat bahwa Kabupaten Pidijaya lah yang paling pertama bisa menyelesaikan persoalan dengan jumlah rumah yang kita data, yaitu hampir 1000 rumah penduduk yang kita lakukan pendataan, sedangkan di PD hanya 46 rumah penduduk dan di Biren hanya dengan 30 rumah penduduk, yang insya Allah Pidijaya dapat menyelesaikan sampai dengan sekarang dan mendapat apresiasi di tingkat pusat dan di tingkat nasional yang kita tahu dengan bukti-bukti yang bisa kita tampilkan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini penyelesaian rumah penduduk yang hampir 10.000 ini sudah 40% kita lakukan. Inilah yang merupakan apresiasi kepada kita semua Kabupaten Pidijaya. Waktu habis, kami persilakan kembali pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapinya. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya tidak mempersoalkan, dan saya juga bangga kepada pemerintah hari ini yang mampu untuk meyakinkan pemerintah pusat dengan anggaran yang demikian besar. Persoalan hari ini adalah yang saya maksud bukan persoalan nilai. Bukan persoalan nilai, tapi ada persoalan yang sangat mendasar. Kenapa terjadi persoalan-persoalan di pendataan yang ketika pendataan pertama jumlah rumah rusaknya statusnya rumah rusak berat, kemudian pada berikutnya juga akan berubah. Saya sendiri juga korban gempa dan bangunan yang saya miliki juga hancur total.
namun pada tahap awal pendataan tidak masuk dalam daftar, kemudian selanjutnya masuk dalam daftar dan kemudian hilang. Kenapa data ini bisa diutak-atik demikian rupa? Itu. Baik, masih ada waktu. Masih ada waktu. Kami persilakan, mungkin bisa ditambahkan. Baik, habis waktu. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktu bertanya 1 menit dimulai dari sekarang. Ada patakan ada banyak tapi ek Libya. Lo kena tanya baru buat pakai ngalak ubati berjuang. Jawab. Baik, silakan menjawab. Waktu 2 menit pasangan calon nomor 4, 2 menit dimulai dari sekarang. Untuk mencalonkan diri saya menjadi Bupati Pidijaya, Abua, bukan semata-mata ingin nafsu, tapi dalam hati saya mempunyai rasa ingin ada perubahan di Pidijaya. Bukan bermakna saya tidak bermarti dengan Abua, tapi saya ingin Pidijaya dikelola, dibuat, ditata oleh orang Pidijaya. Saya tidak mau Pidijaya dibagaikan Singapura. Tahu Singapura? Antara Singapura dengan Malaysia, orang Malaysia pagi-pagi bangun, dia pergi Singapura sana. Dia bekerja, petang dia balik lagi ke Malaysia. Jadi dia minta rezeki di Singapura, tapi petang balik lagi ke Malaysia. Sehingga nampak bagi rakyat Pidijaya sangat besar. Orang tempatan menjadi penonton, sedangkan orang luar menjadi pengolah Pidijaya. Maka dengan itulah saya merasa terpanggil, Abua, untuk menjadi Bupati Pidijaya. Kalau saya terpilih, insya Allah Pidijaya dibangun oleh orang Pidijaya. Saya tidak akan beri kesempatan bagi orang luar, karena orang luar belagak di negeri kita. Setelah itu dia kembali lagi ke negeri kita, ke negerinya. Jadi saya rasa itulah tujuan saya, Abua. Jadi tak ada masalah, karena saya merasa kasihan sama orang-orang Pidijaya yang mempunyai ilmu, sumber daya manusianya yang bagus, sehingga menjadi penonton. Maka kalau kami terpilih, insya Allah orang-orang yang pandai itu kita letakkan di pejabat-pejabat di Pidijaya ini. Terima kasih. Baik, waktu habis. Silakan kembali ditanggapi pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Hang yang kalah, ganya nurung PA, gepegang upati ke kehendak pribadi. Main lo nurung PA, tak dubi di PA tak upati. Dan pegang yang Roma terangkan perjuangan yang kahek dah pegang, kata ingai pada karat, kerja berapa pemimpin. Tahu gila bagi kamu rasa tidak pemimpin hanjat pula balik. Hanjat 3 tahun harus komit nya AA, nya BB, nya TT. Dan menemat bak taloi hana betul. Belum kalian tam tumpah ngan Quran. Nyawa tumpah Quran kamu lihat sebal nyamu hana untuk perjuangan nó kan tu bihet. Nya yang perlet dan harus evaluasi. Hai tunggu sub. Terima kasih. Ada ditambahkan, Pak? Ada ingin ditambahkan? Waktu masih ada 1 menit. Ada ingin ditambahkan kembali? Cukup. Baik, selanjutnya kita beralih ke pasangan calon nomor urut 3. Akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi dari misinya paslon nomor 1, saya mendengar ada yang menarik ketika mengaitkan dengan istilahnya memperkuat ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya tentang poin itu saja, barangkali kita ingin sedikit penjelasan bagaimana yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemudian bagaimana langkah konkret konsep, bagaimana konsep atau langkah konkret untuk memperkuat itu.
Saya kira hanya demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, silakan dijawab pasangan calon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Berbicara tentang akidah, ini tentu tidak hanya tanggung jawab kepala daerah, tapi juga tanggung jawab bersama dengan para alim ulama. Sehingga perlu keterpaduan langkah dengan para ulama dan para guru-guru pesantren untuk duduk bersama dan mendesain secara bersama bagaimana penerapan dan penguatan nilai-nilai akidah yang ada di PD Jaya. PD Jaya, semua kita tahu, hampir 100% malah adalah masyarakatnya muslim dan beritikad Ahlussunnah wal Jamaah. Berbicara Ahlussunnah wal Jamaah, tentu apa yang pernah atau yang sering kita gunakan atau kita jalankan dengan nilai-nilai ibadah yang selama ini kita lakukan. Dan saya pikir yang paling penting adalah kita tetap berkomitmen untuk menyatukan umat. Kita tidak boleh melibatkan berbagai pihak untuk kemajuan umat, baik sektor pendidikan dan sektor lainnya, dengan mengasampingkan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai keacehan. Intinya adalah kita harus sepakat, kita menantang berbagai kekuatan-kekuatan apapun, dari manapun, dan dalam bentuk yang bagaimanapun untuk merusak nilai-nilai, apalagi nilai-nilai agama dan nilai-nilai keacehan kita yang sangat kita cintai. Untuk itu tentu kita akan melawan segala intervensi budaya-budaya asing dari manapun, dan tentu pada saat yang sama mengajak dan berdiri sama bahu dan merangkul semua pihak untuk tetap mempertahankan keacehan kita dan keislaman kita. Terima kasih. Baik, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Tidak. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali menanggapinya. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sepertinya kami belum mendapatkan jawaban tentang maksud yang dimaksud tadi kan, yang dimaksud dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena kita melihat seperti ini, berbicara Ahlussunnah wal Jamaah ini agak terlalu lebar. Mungkin saja banyak golongan yang mengklaim bahwa dia Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini perlu ada semacam terjemahan yang kita maksud, atau yang yang paslon nomor 1 maksud Ahlussunnah wal Jamaah itu yang bagaimana. Tentang itu saja mungkin perlu sedikit penjelasan lagi. Kalau bagaimana konsep untuk memperkuat itu barangkali sudah terjawab tadi. Maksud, karena ini saya melihat sekarang ini kan banyak berkembang, semua mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang kita maksud sekarang, atau yang paslon nomor 1 maksud Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa? Demikian. Terima kasih. Baik. Baik, selanjutnya bersiap-siap pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Mulai saya start pertama untuk mencalonkan diri sebagai Bupati PD Jaya. Saya sudah banyak mengunjungi kampung-kampung di PD Jaya ini. Tiap-tiap kampung yang saya datang, sampai Jangkabuya sana, Ulim sana, Merah 2, permasalahannya yang selalu keluar dalam lubuk hati rakyat PD Jaya, masalah kemeradaan. Pembangunan tidak merata. Anggaran yang diplot tidak merata. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, tahu? Macam mana, kalau Anda terpilih, macam mana Anda mengatasi masalah ini? Waktu sudah habis, jawab. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Maaf, karena yang sebenarnya sebelum kandidat nomor 4 bertanya kepada penonton ataupun pendukung, lebih baik tenang sebentar. Kalau tidak tenang apa yang kandidat tanya, jadi kita enggak jelas. Karena apalagi bukan langsung dia bertanya.
Langsung dia penceramah dari Jangkabuya sampai ke sana. Hasilnya pertanyaannya tidak jelas apa yang dia tanya kepada kami. Oleh karena itu, saya mengharap kepada semua pendukung, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Sebelum bertanya, bagi saudara-saudara tenang dulu. Sesudah bertanya, baru bisa apakah dia hura-hura terserah. Jadi apabila ini kandidat nomor 4 bertanya kepada kandidat nomor 3, apa yang ditanya kami tidak tahu. Apa yang sebenarnya dia tanya, karena dia menjelaskan dari kebijakan-kebijakannya, dia tanya dari masyarakat, kendala-kendala tidak merata, merata dalam segi apa yang tidak merata. Oleh karena itulah, tolong sebelum kandidat bertanya, tenang dulu, biar kami biar mengambil kesimpulan apa yang kandidat bertanya. Jadi kalau ini masalah yang tidak relevan, tidak sesuai, karena tidak merata dalam segi apapun, insya Allah kalau kami terpilih, semua ini kami akan tugaskan, karena Bupati hanya menugas kepada SKPK. Harus dia terjun ke setiap desa, mencari informasi apa ada kendalanya di desa-desa. Sesudah ada ketemuan, ada masalahnya, kita renung. Waktu habis, kami persilakan Terima untuk kasih. kembali menanggapinya. Waktu 1 menit, pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapinya. Dimulai dari Yang kita sekarang. orang tanya tadi, masalah kemerataan, baik dari segi pembangunan, dari segi pengalokasian dana, itu yang saya tanya. Tapi jawaban saya rasa karena Pak Usop kurang dengar, jadi yang saya tangkap pun agak-agak membingungkan juga. Jadi macam itulah. Jadi apa yang saya tangkap, sedangkan jawaban tak sesuai yang saya tanya. Jadi makanya dahlah, pokoknya kalau Bapak Yusuf terpilih nanti, yang pertama yang Bapak Yusuf buat adalah keadilan harus ada di PDJaya ini. Jadi itu siap. Itulah yang siap kami jalankan. Yang kami minta. Sekian dan terima kasih. Baik, ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada, Pak. Baik, cukup. Hadirin dan pemirsa, kita berikan aplaus kepada seluruh pasangan calon bupati, wakil bupati PDJaya. Dan hadirin, kita akan segera memasuki segmen kelima sesaat lagi dan juga merupakan segmen terakhir. Tapi sebelumnya, kita simak jeda dulu terlebih dahulu berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Hadirin dan pemirsa, kita kembali di debat publik pasangan calon Bupati Wakil Bupati Pidijaya periode 2018-2023. Dan kita segera memasuki segmen kelima ataupun segmen terakhir. Di segmen kelima ini akan ada closing statement ataupun pernyataan penutup setiap pasangan calon. Dan waktu yang kami berikan untuk closing statement hanya 1 menit. Dan baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita, untuk closing statement dimulai dari pasangan calon nomor urut 4. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini statement terakhir. Jadi saya selaku calon Bupati Pidijaya nomor urut 4, saya ingin minta maaf kepada saudara-saudara dan semua kandidat, karena apapun yang berlaku tadi itu adalah semua permainan politik. Maka sebaiknya saya minta maaf dulu. Jadi jangan bawa-bawa keluar. Jadi apa yang berlaku biarlah di dalam ini saja. Tapi yang saya harus peringatkan kepada masyarakat Pidijaya, sebaik-baiknya yang Anda pilih adalah calon dari independen. Karena independen nomor 4 tanpa ada orang kaya di samping saya, tanpa ada kolektor di samping saya, tanpa ada pengusaha di samping saya, tanpa ada penjabat, maka bila saya terpilih nanti, saya khusus untuk bekerja untuk rakyat. Bukan bekerja untuk kelompok, bukan bekerja untuk partai, dan bukan bekerja untuk kepentingan orang lain. Maka hari ini, kalau saya terpilih, saya khusus bekerja untuk rakyat. Waktu habis, kami persilakan. Kami persilakan selanjutnya untuk bersiap-siap pasangan calon nomor urut 3 untuk closing statement. Baik, siap-siap. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami selaku pasangan nomor urut 3 calon Bupati Pidijaya dalam hal ini mengharapkan kepada kita semua dan segenap masyarakat Pidijaya untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 7 bulan Juni 2018, karena itu bahagian daripada upaya kita untuk bertanggung jawab terhadap lahirnya pemimpin di Pidijaya ini. Yang kemudian kami selaku pasangan independen yang tentunya tidak ada intervensi dari pihak manapun nanti jika kami terpilih dan menjadi Bupati Pidijaya, tidak ada intervensi golongan, baik dari partai yang biasanya ada kontrak-kontrak tertentu, tidak ada pihak-pihak lain juga yang merupakan apakah itu pengusaha dan sebagainya yang berupaya untuk mengambil keuntungan dari pemerintahan. Itu semua tidak ada. Kami akan bekerja penuh bersama masyarakat Pidijaya. Waktu habis. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk closing statement. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peruncing London Bandung Pidijaya, Nabi ketika terima kepercayaan ke kamu, ya insyaAllah kamu memang baru kerja lihat dan ditimpa gempa, dan alhamdulillah lagi kali pernah lipat wakil menawar penanganan gempa dan insyaallah hampir 60% kata cover, dan taulakai Allah baik sampai tinggal masjid dan menata haji kebangunan Tuhan dan rumah rakyat Siribia 17 bau tu yang kalau tercover ni percaya bagi kamu 3 tu dalam masa tunuknya insyaallah gempanya dah selesai dalam masa 2 tahun. Dan lagi apa yang kalian yang kau ikut dalam masalah itu, insyaAllah kak rumah dapat pengen dari Jakarta na 700 miliar. Dan kata temung lega WTP turut-turut dan tak temung kewangan terbaik di Aceh dan lumui 2 di Indonesia. Maka Nabi harapan juga kamu insyaAllah Pidijayanya kumah tak pemakmu bersama ketanya Mandum yang ada di Pidijaya menurut ilmiah dan baik, sayang sekali waktu habis. Berikutnya bersiap-siap pasangan calon nomor urut 1 untuk closing statement. 1 menit dimulai dari sekarang. Pidijaya adalah milik seluruh insan Pidijaya, sehingga masyarakat Pidijaya harus menerima berbagai tetesan-tetesan kebahagiaan yang dijalankan melalui program-program unggulan dari pemerintah Kabupaten Pidijaya itu sendiri. Pidijaya butuh perubahan, itu harga mati, supaya Pidijaya baik lagi-lagi tahun. Kemudian saat sekarang ini Pidijaya untuk kita raih kembali nilai-nilai kejayaan. Pidijaya harus kembali jaya. Kejayaan yang telah hilang akan kita rebut kembali insya Allah. Dan Pidijaya akan kita siapkan sebuah gerbang, yaitu gerbang emas
yaitu gerakan sabar. Sabar, ini sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Gerbang emas yang saya maksud adalah gerakan pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian tentu sayang sekali waktu habis. Kita berikan aplaus dan tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon bupati wakil Bupati Pidijaya periode 2018-2023. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk memberkati dan meridai keseluruhan acara kita pada debat publik pasangan calon bupati wakil Bupati Pidijaya, sejenak marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Bukhari SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma astajib du'aana washfi mardana warham amwatana. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqaka wa anta radin anna wa akhtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najati minan nari wal afwi 'indal hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, setelah kita tadi menyaksikan dan mendengar keseluruhan pasangan calon bupati wakil bupati tadi dalam debat publik pasangan calon bupati Pidijaya periode 2018-2023 tadi, setidaknya bisa menambah referensi pilihan Anda mana kira-kira yang tepat dan mampu untuk memimpin Kabupaten Pidijaya 5 tahun ke depan. Kenali dan pahamilah terlebih dahulu mana calon yang Anda pilih, dan jangan lupa untuk hadir di TPS pada tanggal 27 Juni 2018. Saya Romi Zulansa, selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada pasangan calon bupati yang sudah melakukan debat publik, kami persilakan untuk naik ke panggung, kita foto bersama. Ya, para kandidat yang sudah melakukan debat publik akan foto bersama dengan Ketua KPU RI atau Komisioner KPU RI, foto bersama di atas panggung untuk mengabadikan momen debat publik yang sudah kita jalankan tadi.